Halo teman-teman investor semuanya, di video kali ini saya akan coba membahas BCIP atau Bumi Citra Permai Tbk karena harga sahamnya lagi lumayan nih naik ya dari 50 terakhir di Rp88. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini saya ambil dari materi public expose-nya ya di tahun 2020. PT Bumi Citra Permai Tbk ini the leading and the largest industrial estate in Tangerang regional. Jadi kalau misalnya bisa dilihat sekilas, di sini ada papan namanya ya, Millennium Industrial Estate. Ini by PT Bumi Citra Permai Tbk. Ya, jadi kita bakal coba lihat seperti apa sih perusahaan ini ya kan. Nah, ini sejarah perusahaan, ini berdiri dengan nama PT Bumi Citra Permai. Ini mengembangkan kawasan industri dan pergudangan ya, kawasan industri dan pergudangan di Cikupa Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Nah, ini luasnya sekitar 400 hektar. Ya, lalu memulai aktivitas komersial sejak tahun 2003. Lalu permohonan perizinannya dikeluarkan perizinan, pembebasan tanah, pengembangan lahan dan pembangunan infrastruktur. Lalu di tahun 2009 BCIP ini melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini jajaran pengurusnya ya, komisaris dan juga direksinya seperti ini. Dan komposisi pemegang sahamnya per 31 Desember tahun 2019 itu seperti ini. Jadi Bumi Citra Investindo ini cuma punya sekitar 22,89%, sementara masyarakat punya sekitar 77,11%. Jadi kalau di Indonesia biasanya kalau masyarakat punya banyak banget itu pertanda kurang bagus ya, pertanda kurang bagus. Nah, ini sekilas tentang Millennium Industrial Estate dan juga tenan-tenannya ya, bisa kita lihat di sini. Dan ini keunggulan dari Millennium Industrial Estate. Jadi sekitar 10 km atau 15 menit dari Cikupa Tiga Raksa Balaraja, timur exit toll gate di kilometer 36 ya, dan seterusnya. Di sini bisa dibaca ya di materi public expose-nya. Lalu kita bakal coba lihat ke kinerja dari BCIP dari tahun ke tahun 2014 sampai tahun 2019. Ini pendapatannya udah mulai stabil-stabil aja di kisaran 100 sampai 200 M. Lalu labanya juga kita bisa perhatikan di sini, ini juga cenderung stabil ya di kisaran 30-an miliar sampai 50 miliar. 30 sampai 50 miliar. Lalu kita bakal coba, nah ini ya, kepada pemilik entitas induk juga ya sama-sama lah ya, sekitar 30 sampai 40 50-an miliar. Jadi kalau misalnya kita boleh ambil kesimpulan secara rata-rata sebenarnya laba dari perusahaan ini ya sekitar ya 30 miliar lah ya, 30 miliar. Dan kita ambil lebih rendah lah, sekitar 25 miliar. 25 miliar untuk rata-rata laba bersihnya. Lalu untuk per 30 September 2019 kita bisa lihat di sini Perseroan ini kalau kita perhatikan punya kas sekitar 10 miliar. Ya, punya kas sekitar 10 miliar, persediaannya sekitar 230 miliar. Ada tanah yang belum dikembangkan sekitar 94,9 miliar. Nah, di sini yang kurang itu saya srek adalah Perseroan ini punya piutang untuk pihak berelasi dan juga ada piutang lain-lain sekitar 16,6 miliar. Ini cukup gede ya angkanya, padahal ini piutang lain-lain ya, bukan piutang usaha. Lalu ada juga bagian tidak lancarnya, ini ada persediaan sekitar 29 M dan juga tanah belum dikembangkan ini sekitar 263 miliar. Nah, Perseroan ini juga punya sekitar uang muka pembelian tanah, dan kalau misalnya ini udah jadi, nah ini akan pindah ya, akan pindah ke tanah yang belum dikembangkan. Oke, kalau dari sisi liabilitasnya kita lihat di sini juga ada beban yang harus dibayar ya sekitar 10 miliar. Lalu ada uang muka penjualan 59 M, ini masih oke ya. Lalu ini ada uang muka penjualan, ada utang pihak berelasi, angkanya juga kelihatannya masih baik-baik aja. Nah, lalu kita bakal lihat dari sisi penjualannya di tahun 2020, ini pendapatannya sekitar 83 miliar, turun dari 112 ke 83. Yang cukup
unik adalah di sini ada pendapatan lain-lain ya, dari 8 miliar menjadi 7,6 miliar. Cuman kalau misalnya kita lihat lagi ke bawah ke catatan kaki, itu ini pendapatan dari IPL ya, jadi masih oke juga, bisa kita toleransi di pendapatan lain-lainnya. Beban umum dan administrasi ikutan turun ya, dari pendapatan turun dia ikut turun, jadi perusahaan ini bisa melakukan efisiensi dari sisi beban umum dan administrasinya. Makanya di tahun 2020 perusahaan ini masih bisa mencetak profit sekitar 17,8 miliar. Ya, walaupun di bawah rata-rata tadi karena ini masih 9 bulan 2020. Nah, kalau misalnya kita lihat di harga 88 ya, 88 dan jumlah lembarnya di sekitar 1,4 miliar. Ini artinya 88 dikali 1,4 miliar. Perusahaan ini memiliki market cap sekitar 123 miliar ya, 123 miliar. Kalau misalnya kita bagi dengan laba rata-rata tadi, PE ratio dari si BCIP ini sebenarnya masih sangat rendah di kisaran 4,9 kali. Ya, jadi tergolong murah ya untuk industrial estate juga ya. Jadi kalau misalnya ada upside potensial mungkin bisa naik sekitar 50% ke PE ratio 7 kali ya, juga masih bisa. Asalkan di tahun 2020-2021 perusahaan ini memiliki kinerja yang kembali bagus dan mencapai rata-rata di tahun-tahun sebelumnya. Jadi demikian dari saya tentang Bumi Citra Permai atau kode sahamnya BCIP. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.